Oligarki itu adalah kumpulan orang yang rakus dan tamak, orang yang serakah. Segelintir orang yang serakah, rakus dan tamak. Itulah oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita di sini sekarang bersama Bang Benny Pramula, Ketua Umum Partai Politik termuda di Indonesia. Kita sapa langsung aja Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Jangan sehat ya? Sehat Bang, alhamdulillah. Harus selalu sehat dan Siap semangat. Bang, milenial harus selalu sehat. Iya betul Bang. Jadi Bang Benny ini kan tergolong masih sangat muda gitu Bang. Lalu kenapa Bang Benny ini sudah mulai berpartai politik bahkan menjadi ketua umum partai gitu Bang? Ya, jadi ada beberapa alasan kenapa anak muda itu sangat penting untuk berpolitik. Pertama, anak muda itu adalah generasi penerus bangsa yang lambat laun akan memegang tampuk kepemimpinan umat nanti, akan memegang tampuk kepemimpinan bangsa kita ini di kemudian hari. Jadi yang saat ini sedang menjadi presiden, bupati, gubernur, wali kota, anggota DPR, lambat laun juga akan tergantikan dengan generasi muda, begitu. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri, karena lambat laun mereka itu akan menua dan akan menurun produktivitasnya dalam mewakili kepentingan masyarakat, menjadi pemimpin. Mau tidak mau, anak muda harus menggantikan mereka. Bahkan harapan dari orang tua agar anak muda bisa mengisi ruang di jajaran eksekutif, legislatif, dan juga beberapa posisi penting di negara ini. Jadi, kenapa anak muda harus terjun ke dunia politik? Karena kita adalah penyambung estafet kepemimpinan umat nanti, pemegang tampuk kepemimpinan umat nanti, dan kita harus belajar sejak dini untuk menjadi politikus untuk membangun bangsa ini. Regenerasi itu adalah sebuah kepastian. Oleh karena itu, harus banyak anak muda yang terjun ke dunia politik untuk menggantikan kaum tua yang produktivitasnya mulai menurun. Di dalam partailah kader-kader ditempa untuk menjadi wakil-wakil pemilih. Dan di dalam partai pula, para kader bisa mempengaruhi gerak langkah partai tersebut. Kalau seandainya kita berada di luar, kita tidak akan bisa mempengaruhi secara langsung para pemangku kepentingan di partai tersebut. Dengan kita terjun langsung, kita bisa bersuara aktif, memberikan kontribusi ide dan gagasan kita, menuangkan apa yang kita ketahui, dan kita juga bisa serta-merta melibatkan diri dalam kontestasi politik. Kita bisa menjadi anggota legislatif, bisa menjadi wali kota, bisa menjadi gubernur, berjuang melalui jalur partai politik tersebut. Dengan kata lain ya, jika anak muda memandang parpol dengan cara yang skeptis, sarang koruptor, sarang nepotisme, dan sejenisnya, dan kemudian ternyata hanya partai yang masih bisa diandalkan untuk menghasilkan kader-kader yang akan menjadi wakil rakyat, yang akan menjadi pejabat publik, maka tidak ada alasan bagi anak muda untuk tidak melakukan perubahan dan melakukan reformasi sistem politik secara signifikan. Apatisme tidak akan menjawab segala permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh anak muda. Yang kedua adalah untuk memutus mata rantai oligarki. Nah, ini penting bagi anak muda. Selama ini kita suka demo di depan Senayan, di depan istana, di depan gedung-gedung pemerintahan, mengkritik kebijakan atau mengkritik sebuah sistem oligarki begitu. Nah, partai politik menjadi salah satu sarana dan wadah yang sangat efektif untuk kita bersuara di ruang publik, bagi kita untuk menyuarakan kepentingan yang selama ini sering kita teriakan, untuk membangun sebuah bangsa, untuk menjadi penyambung di lidah rakyat. Rupanya ada salah satu sarana yang sangat efektif untuk menyuarakan itu. Salah satunya adalah partai politik. Jadi untuk memutus mata rantai oligarki. Tunggu dulu Bang, sebentar. Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu oligarki itu apa sih Bang? Oke Dadan, oligarki itu sederhananya begini, singkatnya seperti ini. Oligarki itu adalah kumpulan orang yang rakus dan tamak, orang yang serakah. Segelintir orang yang serakah, rakus dan tamak. Itulah oligarki. Itu untuk mudah, untuk makna sederhana yang mudah untuk kita pahami. Oligarki itu adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang yang dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, agama, politik, atau bahkan kekuatan militer. Itulah oligarki.
Jadi abang sebagai ketua umum partai politik, apa janji abang untuk masyarakat, Bang? Rakyat Indonesia saat ini tidak butuh janji. Yang rakyat butuhkan adalah partisipasi untuk membangun negeri. Rakyat sudah muak dengan janji politik, bosan dan jengah dengan janji politik. Yang rakyat butuhkan adalah partisipasi dalam membangun negeri. Tidak peduli dia anak petani, anak nelayan, anak petani sawit, anak tukang tampal ban, anak orang miskin, katakanlah begitu. Walaupun dia tidak lahir dari keluarga pejabat, keluarga yang punya tahta, orang kaya, pengusaha, tetapi setiap anak bangsa mempunyai kesempatan yang sama untuk mengabdi kepada negeri melalui partai politik. Kita semua berhak untuk menjadi pemimpin di negeri ini, menjadi apapun, tanpa diskriminasi, apalagi status dalam kehidupan masyarakat. Setiap anak bangsa mempunyai kesempatan dan potensi yang sama untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Tidak boleh ada diskriminasi kepada siapa. Yang rakyat butuhkan adalah mereka dilibatkan untuk membangun bangsa, tidak hanya dilibatkan dalam kontestasi pemilu kada, pemilihan presiden dan lain sebagainya. Masyarakat perlu partisipasi, itu bukan janji. Jadi disitulah pentingnya tadi ada kaitannya dengan oligarki. Jangan sampai bangsa ini hanya dikelontor dan dikuasai oleh segelintir orang dan disetel, ditentukan oleh segelintir orang. Jadi bangsa ini harus melibatkan partisipasi masyarakat, harus melibatkan partisipasi anak-anak muda seperti kita semua untuk menentukan jalannya roda bangsa kita ini, kemana akan berlabuh. Kita tahu ya, bahwa 1% orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% aset nasional. Jika itu dinaikkan menjadi 10% keluarga, maka ini menguasai 70%. Artinya 90% penduduk itu memperebutkan 30% sisanya. Sangat jauh kan ketimpangannya? Iya, betul. Padahal kita menginginkan adanya keadilan, pemerataan, bahwa setiap masyarakat, setiap anak bangsa itu mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak yang sama di bangsa ini. Dan Partai Pelita memberikan kesempatan kepada segenap anak bangsa untuk terjun langsung ke dunia politik. Kita berjuang bersama di dunia politik, menelurkan ide dan gagasan kita di partai politik, dan kita bangun bersama-sama bangsa ini melalui jalur partai politik. Mari bergabung bersama Partai Pelita, kita bersama berjuang menjadi pelita bangsa. Baik, luar biasa sekali Bang Beni. Terima kasih atas wawancara singkat ini, Bang. Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk membangun bangsa dan negara ini. Oke, demikianlah saudara-saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.